Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda solehah? Jumpa lagi dengan Dapur Eyang. Hari ini akan menyampaikan tentang tips mencairkan daging dan melembutkan daging yang disimpan di freezer di kulkas. Baik, yang pertama bunda, untuk mencairkan daging yang disimpan di kulkas sebetulnya ini ada dua cara ya. Yang pertama, ini daging beberapa waktu sebelumnya, misalnya kalau dipakai untuk masak pagi, malamnya daging diturunkan di suhu kulkas biasa yang bawah, bukan freezer. Ditunggu sampai mencair. Ini hasilnya akan lebih enak ya dagingnya, dan memerlukan waktu yang lama. Cara kedua, kalau kita lupa menurunkan daging, bisa dengan cara yang kedua, yaitu memasukkan daging di tempat baskom, berisi air yang sampai penuh, kemudian daging dimasukkan seperti ini bunda. Nah, ini sampai tenggelam ya, sampai tenggelam. Kita tunggu beberapa saat, baru daging siap untuk diolah berikutnya. Jadi dicuci sebentar, dibuang darahnya, kemudian dilanjutkan dengan mengolah seperti biasa. Nah, kemudian perlu saya jelaskan di sini, air yang digunakan adalah air suhu ruangan. Jadi air biasa, air yang mengalir dari keran atau dari tempat penampungan air. Usahakan jangan menggunakan air panas biar rasanya tidak terlalu berubah. Ini bunda yang setelah mencair dan siap untuk dimasak. Kalau di media sosial yang sekarang beredar kan ada teknik yang disebut dengan 5-30-7. Itu maksudnya 5 menit direbus pada saat air mendidih, didiamkan, kemudian dimatikan kompor, didiamkan minimal 30 menit, kemudian direbus lagi 7 menit. Nah, kalau di Dapur Eyang untuk konsep 5-30-7 itu fleksibel saja, karena yang pertama kali Dapur Eyang lakukan adalah membuang rebusan pertama air, tetapi tetap nanti dimasukkan di air mendidih. Kemudian 5 menit, tidak harus 5 menit ya, sekitar 5-10 menit, kemudian didiamkan 30 menit. Nah, kalau di Dapur Eyang minimal memang 30 menit, tetapi kita sesuaikan dengan waktu kapan mau menggunakan daging itu atau masak daging itu. Kemudian baru kita nyalakan lagi kompor ya, sekitar 10 atau 15 menit. Ini adalah merebus daging untuk membuang rebusan pertama ya, yang menghilangkan darahnya. Ya, ini nanti nggak usah lama-lama. Ya, kita tutup dulu sebentar. Kita matikan kompor untuk kita membuang rebusan pertama. Ini membuang darahnya ini ya. Tadi cuman hanya direbus sekitar 3 menit ya, 2-3 menit. Kita buang airnya, nanti kita rebuskan air baru lagi. Ini kita buang, jadi membuang kotoran-kotoran daging. Kita rebus lagi airnya sampai mendidih. Sudah mendidih ya bunda. Jadi memang ini kalau merebus daging itu pastikan benar-benar mendidih. Ini tadi daging yang sudah direbus sekali untuk menghilangkan darahnya, kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi, kemudian kita tutup kembali. Dan ini pastikan ya bunda, ini pastikan tenggelam dagingnya ya. Kita tutup lagi. Kita rebus 5-10 menit. Daging yang sudah direbus dengan air panas sudah cukup bunda waktunya untuk tahapan pertama ya, ini sekitar 7 menit atau 5 menit. Kita matikan ya bunda. Nah, kita matikan, jangan dibuka, biarkan dia tetap tertutup ya, tunggu sampai minimal 30 menit, lebih juga nggak apa-apa ya. Sudah bunda, daging yang sudah kita diamkan sekitar minimal 30 menit tadi, nanti tahap berikutnya akan kita rebus lagi sekitar 7-10 menit. Tetapi selanjutnya kita potong-potong dulu bunda, sesuai dengan yang diperlukan ya. Sebelum kita lanjutkan untuk merebus, kita potong-potong sesuai selera ya bunda. Ini kebetulan untuk bikin asam-asam, jadi saya potong seperti ini.
kita masukkan lagi. Pastikan memotong daging itu melintang ya Bunda ya, melawan serat sehingga mudah empuk. Kita tutup kembali, kita nyalain kompor ya, kita tunggu sampai mendidih lagi. Terus dari mendidih itu kita tunggu 7 menit setelah mendidih. Nah ya, udah cukup rebus kita yang tahap terakhir, minimal 7 menit. Kita coba ya Bunda ya, seperti apa hasilnya. Ini panas Bunda ya, coba ya ini. Nah ini sudah lembut ya, tapi tidak hancur. Coba, nah ya, rasa dagingnya masih terasa. Demikian Bunda, tip merebus daging ala dapur Eyang ya. Cukup mudah bukan? Silahkan dicoba. Jangan lupa ya, sampai ketemu lagi dengan menu-menu yang lain. Like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.